Selamat siang. Kali ini kita akan masak mie ayam, mumpung work from home. Oke, baiklah, satu-satu ya. Untuk bumbu halus kita siapkan 4 siung bawang putih yang besar, 4 siung bawang putih yang kecil, 2 siung bawang merah yang besar, 3 siung bawang merah yang kecil. Ini untuk bumbu halus. Lalu ada ketumbar, garam jangan terlalu banyak karena nanti kita pakai kecap asin. Lalu ada jahe. Untuk jahe sebaiknya digeprek saja karena kalau diulek nanti kalau kurang lembut, kalau tidak sengaja kemakan kepedesan. Lalu ada kunyit. Untuk kemiri ini alternatif ya guys, bisa pakai bisa enggak, sesuai selera. Ini untuk bumbu halus. Lalu kita nanti akan tambahkan kecap manis sembarang mereknya apa aja. Lalu juga kita butuh kecap asin. Berikutnya untuk membuat minyak sayur ini memakai kulit ayam karena kami tidak suka yang terlalu berlemak, kulitnya sedikit. Bagi yang suka lemak-lemak bisa menambahkan. Lalu 2 siung bawang putih besar, nanti tidak dihaluskan, cukup digeprek saja. Saya memilih ayam filet, nanti dipotong untuk dagingnya. Kemudian tulang-tulangnya ini nanti untuk kuah kaldu mie ayam. Bahan pelengkapnya sayur sawi hijau. Oh, sayurnya banyak sekali karena kami suka yang hijau-hijau. Ada pula daun bawang. Kalau ini juga alternatif. Kalau di sini anak-anak kami nggak suka memakai sayur ini. Ini cukup untuk ayah ibunya saja ya. Bahan yang lain yang harus kita siapkan, lada bubuk. Lada bubuk ini untuk nanti kuahnya ya. Lalu tentu saja mie. Saya memakai Ecomi yang kemasannya tidak terlalu besar, cukup 2 pack. Nanti untuk 4 orang cukup. Sekarang kita akan mulai membuat bumbu halus terlebih dahulu. Ada trik supaya tidak terlalu pegang nguleknya. Kita iris-iris semua bahan, semua bumbu dari bawang merah, bawang putih, kunyit. Kita iris tipis-tipis supaya tidak terlalu pegel ya nguleknya. Diiris-iris. Karena kalau mengulek dengan utuh, tangan saya capek guys. Ini untuk mengurangi tenaga yang habis hanya untuk ngulek. Ini jadinya iris-irisan. Semua saya iris, kunyit, bawang merah, bawang putih. Nih. Ini harus lembut supaya nanti tidak jadi pedes ya guys. Sebab ini nanti juga dimakan anak-anak. Kalau bawang merahnya nggak lembut, pedes, kasihan anak-anak. Kita tumbuk dulu. Nah, ini dia hasil ulekannya seperti ini. Sebetulnya tidak harus diulek sih, bisa pakai blender. Tapi saya tidak terbiasa memblender bumbu ya, kayaknya kok kurang sreg gitu, kurang. Kalau ibu saya bilang rasanya akan beda. Kalau diulek sendiri itu rasanya akan lebih sedap. Sekarang kita mulai proses memasaknya. Kita tuang minyak kira-kira 2 sendok makan ya guys, untuk membuat minyak sayurnya. Apinya jangan terlalu besar. Kita masukkan bawang putih yang sudah digeprek, bukan dibuat bumbu halus ya, ini bawang putih yang sudah digeprek. Minyak sudah panas, lalu kita tuang. Kita oseng-oseng sedikit sampai baunya harum.
nggak perlu terlalu lama sih, supaya nanti bawangnya tidak terasa pedas, tidak terlalu lama juga, tapi sampai agak layu. Lalu kita masukkan kulit ayam. Kulit ayamnya sesuai selera. Bagi yang suka lemak banyak bisa menambahkan kulit ayam. Mungkin bisa beli di supermarket khusus untuk kulit ayam itu. Kalau kami tidak terlalu suka ya, ini nanti kan kulitnya mengeluarkan minyak. Jadi minyaknya akan bercampur dari minyak yang tadi saya tuang dengan minyak yang keluar dari minyak lemak yang keluar dari kulit ayam. Seperti ini. Kita tambahkan kecap. Kita tambahkan kecap manis sedikit saja atau sesuai selera. Seperti ini sampai kelihatan berminyak. Sampai kulitnya berubah agak kuning-kuningan. Kita kecilkan apinya supaya tidak gosong. Ini sudah cukup ya, seperti ini. Kita matikan dulu, lalu kita sisihkan. Kita sisihkan minyak kulitnya di sini. Wajan sisa untuk menggoreng tadi kita pakai untuk menggoreng bumbu. Ini sebetulnya sesuai selera juga. Kalau suka yang berminyak lebih banyak juga tidak masalah. Kita nyalakan kompornya. Ayam filetnya kita potong kecil-kecil. Ini nanti untuk daging mie ayamnya. Oke, kita potong kecil-kecil saja supaya nanti bumbu lebih meresap. Ayam yang dipotong-potong sebentar lagi akan kita gongso. Oke, sekarang kita mau gongso atau tumis bumbu utama ya. Ini tadi bumbu halus, tapi jahenya cukup digeprek saja supaya nanti tidak sengaja termakan. Pedes guys kalau termakan jahenya. Oke, kita gongso bumbu seperti ini, diaduk-aduk supaya merata kekuningannya, kecoklatannya. Digongso sebentar, lalu kita masukkan ayam yang sudah diiris-iris kecil-kecil. Kita masukkan, kita gongso lagi sampai ayam berubah warna. Ini nih, ayam mulai berubah warna ya guys. Setelah berubah warna, lalu kita tuang kecap manis. Kecap manis. Kecap manis. Lalu juga kecap asin. Jangan lupa kecap asin. Lalu kita gongso lagi sampai merata kecapnya.
sampai ayamnya tertutup warna coklat kecap. Seperti ini. Ini ayamnya bisa dipotong lebih kecil lagi sesuai selera ya guys. Kalau saya suka yang segini ukurannya, mantep gitu. Seperti ini, kita tambahkan bumbu kaldu. Saya memakai totole. Totole ini bumbu kaldu rasa dari jamur. Oke, kira-kira segini cukup. Kita aduk lagi. Kita aduk agak lama supaya bumbu meresap dan ayamnya empuk. Ini sudah matang bumbunya. Bumbu sudah matang, kita tuang. Nanti akan kita tuang di atas mie ayam. Seperti ini. Ini adalah kuah untuk mie ayamnya ya guys. Ini dari tulang kaldunya, dari tulang-tulang kuah kaldu berisi tulang-tulang ayamnya. Lalu untuk kuah, bumbunya cukup dengan garam, lalu lada bubuk. Saya pakai ladaku karena terbiasa pakai ladaku. Lada bubuk sesuai selera karena ada yang tidak suka terlalu pedas ya. Lalu saya tambahkan lagi kaldu rasa sedikit saja. Oke, cukup. Kita aduk. Ditunggu sampai tulangnya berubah warna seperti ini. Kita tes rasa. Untuk merebus mie, saya siapkan panci yang sebesar ini. Ini sudah mulai mau mendidih, atau bahasa lainnya kemerengseng. Kita bisa memasukkan mie-nya. Ada 4. Dua bungkus cukup. Kita panaskan air nanti untuk merebus daun sawi. Sambil menunggu rebusan mie dan nanti daun sawi, kita sudah menyiapkan daun bawang yang udah diiris-iris atau loncang. Udah diiris-iris kecil-kecil, nanti kita taburkan di atas mie ayam. Supaya hemat air, tadi saya tidak menggunakan air terlalu banyak. Kan nanti kalau mie sudah empuk, mie-nya akan nyungsep sendiri nih ke dalam air. Masuk ke dalam air. Cukup sekian airnya. Kita tunggu sampai empuk. Ini airnya udah mau mendidih. Kita masukkan sawi. Banyak sekali guys sawinya. Saya suka hijau-hijauan seperti ini. Ini sesuai selera ya guys, banyak sedikitnya. Saya dan anak-anak menyukai sawi, jadi kita merebus sawi yang banyak. Kita tekan-tekan supaya semua masuk dalam air. Kita tunggu kira-kira 5 menit. Sudah cukup ya guys sawinya. Kita tiriskan bawang putih dan lombok nanti untuk membuat sambalnya ya. Nah, kita tunggu sampai lunak. Oke, ini minyak udah mulai lunak. Mari kita tiriskan. Kita tiriskan lah. Wow, banyak sekali. Oke. Tinggal menunggu lombok untuk dibuat sambal. Habis itu kita tata minyak, siap untuk disantap. Dan bawangnya udah lunak ya guys. Kita ambil untuk diulek. Bawang putih dan
cabenya sudah empuk. Kalau mau lebih pedas pakai cabai rawit semua ya guys. Kalau ini saya campur dengan cabai keriting supaya tidak terlalu pedas. Sambalnya supaya lebih sedap kita campur dengan sedikit kuah kaldu seperti ini. Kita aduk. Oke, sambal sudah jadi. Semua sudah siap, tinggal kita tata ke dalam mangkuk. Oke, kita ambil dulu minyak kulitnya tadi. Bawang putihnya nggak perlu, tapi kalau suka boleh, karena bawang putih bisa untuk mencegah masuk angin ya guys, berguna untuk tubuh juga. Minyaknya sedikit saja. Lalu kita tambahkan mie ke dalam mangkok. Minyak sesuai selera. Oke, segini cukup. Kita tambahkan sawi hijau. Ini juga sesuai selera, mau seberapa. Lalu bumbu mie ayam. Seperti ini. Yang terakhir kita kasih kuah. Ini kuah saya panaskan kembali karena saya suka makan mie ayam tuh yang kuahnya panas. Seperti ini. Terakhir kita tambahkan daun bawang. Seperti ini. Dah cukup. Kalau suka sambal, kita pakai sambal. Oke, mie ayam sudah jadi, siap disantap. Oke, cukup sekian mie ayamnya. Ini memanfaatkan waktu selagi work from home, karena mungkin teman-teman sekalian kesulitan mencari warung mie ayam, kita bisa bikin mie ayam yang praktis di rumah. Oke, saya tunggu like dan subscribe-nya, komen-komentarnya, bisa juga request resep apapun. Saya tunggu.